Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis ya. Di sini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa sebelum UTS kita membahas bagaimana kita mencoba untuk memunculkan ide bisnis dengan menggunakan konsep design thinking dengan frameworks double diamond ya. Nah, setelah UTS ini kita akan melanjutkan di mana setelah ide bisnis yang kita munculkan itu uh, dibuat prototypingnya, maka proses berikutnya adalah membuat bisnis modelnya. Kemarin juga sudah kita bahas mengenai lean canvas, kemudian bisnis model canvasnya, dan sekarang kita akan membahas mengenai studi kelayakan bisnisnya. Nah, dalam studi kelayakan bisnis ini kita akan lakukan selama 6 pertemuan ke depan, di mana di 6 pertemuan ke depan ini hasilnya adalah sebuah bisnis proposal yang akan kalian submit ya dalam bentuk proposal yang sudah dibuat. Ada formatnya di LMS, silakan kalian download LMS-nya. Dan juga nanti bisnis proposal ini kalau memang bisnis ini memiliki ide yang baik, kita akan submit ke Dikti ya untuk mengikuti kegiatan PKMK ya. PKMK itu seperti sebuah kompetisi ataupun juga pengajuan dana untuk pembuatan prototyping ya, lumayan sekitar 15 juta kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan apabila memang ide dan bisnis proposalnya sudah baik ya. Nah, hari ini kita akan mulai dengan studi kelayakan bisnis. Apa itu studi kelayakan bisnis? Kita lihat gini ya. Studi kelayakan adalah sebuah penilaian mengenai kelayakan dari suatu proyek yang akan dikerjakan ya. Jadi, studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah proyek atau dalam kasus ini kita bisnis ya. Apakah bisnis yang akan kita kerjakan itu layak. Nah, layak dari sisi apa? Layak dari sisi pendanaannya gitu ya. Terus terang kalau misalnya seorang investor itu ketika mereka mengeluarkan uangnya, mereka akan berpikiran untuk bagaimana uangnya itu nanti kembali gitu ya. Nah, uangnya kembali itu mereka juga harus dipastikan bahwa secara pengelolaan dana yang mereka sampaikan itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga studi kelayakan ini merupakan sebuah gambaran bagaimana bisnis ini nanti akan berjalan ke depannya ya. Nah, studi kelayakan bertujuan untuk mengetahui secara objektif dan rasional keunggulan dan kelemahan dari hal yang sudah ada dan proyek yang akan dikerjakan serta dampaknya terhadap lingkungan hidup, sumber daya yang diperlukan dan pada akhirnya prospek dari proyek tersebut ya. Nah, ini kita garis bawahi prospek ya. Jadi kemana atau bagaimana prospek ke depannya, apakah ini menguntungkan atau tidak. Dan juga dilihat selain dari sisi keuangan, dilihat juga dari sisi teknologinya ini memungkinkan tidak ya bahwa bisnis ini bisa berjalan gitu ya. Nah, mungkin bisnis ini bisa berupa tadi apa produk ataupun jasa gitu ya. Nah, produk mungkin ada yang menggunakan teknologi juga gitu ya. Jadi kita perlu lihat bahwa teknologinya ini yang saat ini sudah ada itu bisa merealisasikan produk ini gitu ya. Kemudian selain teknologi apalagi kita bisa pertimbangkan juga sumber dayanya ya. Sumber dayanya itu apakah ada orang-orang yang punya kompetensi untuk bisa menghasilkan produk ini atau enggak gitu ya. Nah, jadi banyak hal yang perlu diperhatikan. Kemudian kita juga kemarin belajar di bisnis model ya, ada value proposition ya. Value proposition itu bicara mengenai keunggulan dari produk kita ya. Nah, di situ juga kita harus munculkan apa sih keunggulan produk kita. Kalau memang produk kita bukan produk yang sama sekali baru, kemudian apa perbedaan dengan produk kita dibandingkan produk yang sejenis ya. Nah, kompetitor ini memiliki produk sejenis tapi sebisa mungkin kita memiliki keunggulan di atas produk tersebut gitu ya. Kemudian apa kelemahannya? Nah, tapi kalau bicara mengenai kelemahan, sebenarnya kelemahan ini adalah suatu poin yang seharusnya kita ketahui sendiri gitu ya. Kemudian kita perbaiki gitu. Jadi tidak perlu juga terlalu digembar-gemborkan karena itu akan menjadi
nilai yang akan menjatuhkan produk kita. Nah, kemarin di presentasi, teman-teman banyak yang mengutarakan mengenai kelemahannya. Nah, kalau bicara mengenai kelemahan, artinya, itu akan menjadi pertimbangan seorang investor gitu ya. Nanti investornya akan berpikir kalau misalnya banyak kelemahannya, mungkin saya nggak akan percaya diri untuk menyimpan uang saya untuk dikelola oleh, kalian gitu ya. Jadi yang dimunculkan adalah keunggulan. Nah, kita perlu sombong mengenai keunggulan, tapi ketika bicara kelemahan, kita harus berusaha, menutupinya, tapi bukan menutupi berarti mengabaikan, tapi menutupi dengan cara memperbaiki sehingga kelemahan tersebut bisa hilang gitu ya di kemudian hari. Nah, secara sederhana, dua kriteria untuk menilai kelayakan adalah biaya yang diperlukan dan nilai yang didapat ya. Nah, kalau tadi biaya bicara mengenai berapa budget yang dibutuhkan untuk modal bisnis ini, gitu ya. Kemudian berapa pendapatan yang akan diterima oleh investor dalam waktu berapa lama, gitu ya. Kemudian bagaimana laporan keuangannya atau bagaimana proyeksi keuangannya setiap bulannya sampai batas waktu tertentu. Sehingga dari situ mereka atau investor itu bisa melihat bagaimana uang mereka itu akan dikelola dan berapa mereka akan mendapatkan pendapatan dari investasi tersebut gitu ya. Kemudian nilai yang didapat, kalau nilai yang didapat adalah biasanya lebih bicara mengenai keunggulan produknya seperti apa, kemudian kalau produknya tersebut dijual nanti tanggapan dari masyarakatnya itu diharapkan akan seperti apa dan lain sebagainya. Makanya bisnis model yang kemarin kita pelajari, bicara itu Lean Canvas atau bisnis model Canvas itu sangat penting untuk kita isi dengan baik sehingga nanti pada saat kita membuat studi kelayakannya itu sudah akan mudah untuk bisa kita terjemahkan ke studi kelayakannya. Jadi hanya bicara mengenai biaya, sedangkan dari sisi customer segmentnya sudah kita tentukan di bisnis model, bukan? Kemudian bagaimana cara kita menjaga engagement terhadap customer atau customer relationship ya. Kemudian bagaimana strategi marketingnya, channel gitu ya. Kemudian siapa yang akan kita ajak sebagai mitra, itu key partners gitu ya. Apa kegiatannya kita, itu adalah key activity dan lain sebagainya ya. Dari sisi biaya sebenarnya kan kita juga bisa terjemahkan dari kalau kemarin ada mungkin teman-teman masih ingat ada desirability, ada visibility dan ada viability ya. Nah, viability ini bicara mengenai pengeluarannya apa, masih ingat mudah-mudahan ya. Kemudian pendapatannya dari mana. Nah, ini itu kan baru berupa perkiraannya, tapi secara detail biayanya nanti akan dimunculkan dalam studi kelayakan ini, gitu ya. Baik, kemudian studi kelayakan yang dirancang dengan baik seharusnya menyertakan latar belakang dari proyek atau bisnis ini, kemudian deskripsi, laporan atau data keuangan, rincian operasi manajemen, kebijakan dan riset pemasaran, prasyarat hukum, dan kewajiban pajak. Nah, ini adalah poin-poin yang biasanya dimunculkan dalam studi kelayakan, sehingga nanti kita juga harus menyertakan kenapa kok tiba-tiba ide ini muncul. Nah, ide ini muncul kemarin kita juga sudah mulai melakukan proses observasi gitu ya. Nah, dari proses observasi ini kita bisa deskripsikan atau bisa narasikan gitu ya, menjadi latar belakang gitu ya. Kemudian deskripsi produknya itu kemarin kita bicara di value proposition sehingga ada jasa atau produk yang akan kita berikan untuk menjawab solusinya ya, solusi dari permasalahan dari customer. Mudah-mudahan masih ingat ya, value proposition ada pain, ada gain, kemudian ada muncul produknya ya, dari ada yang bicara mengenai customer-nya, kemudian ada bicara mengenai produknya ya. Nah, deskripsi bisa dijelaskan dari situ juga gitu. Kemudian laporan data keuangan, nah ini memang belum ada, tapi ini bisa diambil dari konsepnya BMC yang viability tadi, kemudian nanti kita akan jabarkan dengan perhitungan yang lebih detail. Kemudian rincian operasi dan manajemen, bagaimana nanti perusahaan ini akan dibentuk gitu ya, struktur organisasinya akan seperti apa, kemudian nanti prosesnya akan seperti apa, proses bisnisnya kemarin kita sudah coba buat juga proses bisnisnya.
yang ada ya input, proses, output gitu ya, itu juga nanti bisa kita narasikan. Kemudian kebijakan dan riset pemasaran. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai riset pemasaran itu seperti apa. Kita mengenal ada yang namanya marketing funnel ya, atau corong pemasaran. Nanti kita akan pelajari, kemudian dan lain sebagainya. Ada persyaratan hukum dan kewajiban pajak dan sebagainya. Nah, secara umum studi kelayakan dilakukan sebelum pengembangan teknis dan implementasi proyek. Sebelum proyek dimulai, nah ini studi kelayakan ini harus muncul dulu. Kemarin kita sudah buat solusi atau produk yang akan kita buat berdasarkan keinginan atau permasalahan dari calon user kita gitu ya. Kemudian kita sudah buat bisnis modelnya, kemudian kita buat studi kelayakannya. Kalau studi kelayakan ini menyatakan bahwa ternyata bisnis ini menguntungkan, maka itu akan dieksekusi setelah ini ya. Kemudian studi kelayakan mengevaluasi potensi keberhasilan proyek sehingga objektivitas menjadi faktor penting bagi para investor potensial dan lembaga pemberi pinjaman untuk menentukan kredibilitas dari studi kelayakan tersebut. Jadi kita nggak bisa juga sih bilang bahwa produk saya atau proyek saya atau bisnis saya itu udah keren banget gitu ya, tapi tanpa ada dasarnya. Nah, studi kelayakan ini adalah salah satu dasar yang akan dipegang oleh investor untuk meyakini bahwa investasi yang mereka lakukan itu akan kembali dalam berapa tahun, berapa jumlahnya, gitu ya. Oke. Nah, ini ada 3 aspek manfaat studi kelayakan ya. Jadi ada 3 manfaat. Yang pertama manfaat finansial, ya terutama bagi investor gitu ya. Kemudian manfaat ekonomi nasional bagi pemerintah dan manfaat sosial project bagi masyarakat sekitar. Dan yang terutama ini sebenarnya kita garis bawahi adalah manfaat finansial bagi investor ya. Nah, bagi investor ini apakah proyek dipandang cukup menguntungkan? Nah, ini akan menjadi sebuah kenyamanan bagi investor untuk bisa menginvestasikan dananya gitu ya. Untuk pemerintah dan masyarakat ini biasanya juga penting juga, tapi mungkin penekanannya di studi kelayakan ini lebih ke arah investor gitu ya, meskipun nanti ada manfaat sosial di sampingnya. Itu adalah sebuah nilai tambah ya dari kegiatan ini atau bisnis ini. Kemudian ini tujuan studi kelayakan bisnis ya, tujuannya adalah menghindari proyek yang tidak menguntungkan, sudah dijelaskan tadi ya. Kenapa? Karena ya bicara mengenai investasi dengan dana yang cukup besar, apalagi misalnya ratusan juta, miliaran gitu ya, bahkan mungkin ratusan miliar gitu ya. Maka ini perlunya studi kelayakan sehingga bisa memberikan ketenangan bagi investor dalam menginvestasikan uangnya. Tujuan studi kelayakan ini menghindari keterlanjutan penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan ya. Nah, dengan adanya studi kelayakan, maka juga investor juga bisa tahu kira-kira apakah uang yang dibutuhkan itu sesuai atau tidak gitu. Jangan-jangan gitu ya, ketika nanti mereka minta misalnya senilai uang tersebut, padahal project ini atau bisnis ini tidak butuh sebesar itu. Nah, itu juga bisa dilihat ya dari nanti ketika bicara mengenai laporan keuangan, itu kita bicara mengenai cash flow ya. Nanti ada cash flow, mungkin teman-teman masih belum familiar dengan cash flow. Kita nanti akan belajar bagaimana kita membuat cash flow, kemudian bagaimana kita membuat payback period atau titik impas gitu ya. Kemudian juga kita akan menghitung juga rate of return ya, berapa persen sih pengembaliannya gitu ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Nah, ini sebab-sebab kegagalan project atau bisnis ya yang tidak menguntungkan. Yang pertama adalah karena kesalahan perencanaan. Nah, ini sering kali terjadi ya, karena memang semua masih di atas kertas gitu ya. Pada saat nanti kenyataannya itu mungkin akan banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Misalnya kita tidak bisa menduga faktor inflasi gitu ya, berapa persen inflasi, meskipun nanti bisa dihitung, bisa diperkirakan, tapi terkadang nanti kondisi ekonomi dari negara itu akan mempengaruhi juga. Kemudian misalnya dari nilai sisi mata uang. Kemudian kayak kemarin pandemi ya, mungkin kita sudah merencanakan 5 tahun ke depan dengan kondisi yang ideal kita akan mendapatkan nilai sekian gitu ya, dan investor sudah memegang hal tersebut. Tapi tiba-tiba
kita tidak pernah menduga kemarin ada pandemi ya, sehingga semua toko harus tutup, kemudian kita pergerakannya terbatas sehingga ya penjualan pun juga terbatasi dan itu akan mengakibatkan terjadinya perubahan strategi ya. Nah, hal-hal itu mungkin akan terjadi pada saat kita mengajukan studi kelayakan ini. Kemudian kesalahan penafsiran pasar yang tersedia ya. Nah, itu juga bisa kita salah memperkirakan pasar yang tersedianya karena eh, apa terkadang kita itu agak susah atau salah memperkirakan. Kemarin saya sudah coba diskusikan ya. Nah, customer dan consumer ya. Mungkin pasar yang kita perkirakan itu consumernya. Jadi sekian banyak itu adalah consumernya, padahal customernya hanya sebagian kecilnya. Jadi akhirnya pada saat kita launching produk, mereka pada nggak beli produk kita gitu ya. Nah, makanya kita harus pastikan bahwa customer segment itu adalah yang benar-benar customernya yang memiliki kemampuan untuk memutuskan membeli atau tidak. Nah, itu yang menjadikan target kita gitu ya. Makanya di bisnis model itu harus direncanakan dengan baik siapa customer segmentnya. Oke. Kemudian kesalahan memperkirakan teknologi yang tepat digunakan. Nah, ini juga kesalahan yang mungkin terjadi ketika misalnya kita mau buat produk tapi ternyata produk tersebut teknologinya belum ada gitu ya. Atau mungkin pada saat teknologinya sudah ada itu belum dibutuhkan gitu ya oleh customer kita atau calon user kita. Contohnya Aqua ya. Aqua itu dulu pendirinya namanya kalau nggak salah Pak Tirta ya. Pak Tirta itu tahun 70 itu sudah memperkirakan bahwa orang itu akan membutuhkan air minum dalam kemasan ya, AMDK ya. Kalau Aqua itu kan produk ya. Nah, namanya kan sebenarnya air minum dalam kemasan. Nah, pada saat itu ketika beliau meluncing produk tersebut, ternyata tanggapan pasarnya tidak bagus pada saat itu. Kenapa? Karena di awal-awal orang-orang akan berpikir lebih baik bawa tumbler sendiri aja gitu ya, bawa tumbler, bawa minum ya gratis gitu ya. Kita bisa bikin sendiri air minum di rumah. Tapi perjalanannya waktu bahwa sebenarnya akhirnya orang-orang mulai menerima produk tersebut gitu karena dari masa ke masa kebiasaan atau behavior orang itu juga berubah. Sekarang orang-orang lebih menginginkan sesuatu hal yang simple ya, sehingga daripada bawa tumbler sendiri mending bawa Aqua kemudian nanti dibuang botolnya gitu ya. Jadi mungkin pada saat itu teknologinya sudah ada, hanya secara pasar belum siap. Nah, kemudian baru berapa tahun kemudian itu dengan teknologi yang sama ternyata pasar sudah siap dan baru pasar mulai menerima produk kita. Itu ada kemungkinan ya. Dan itu akan di awal-awal akan loss gitu ya. Padahal di awal-awal kita sudah memperkirakan bahwa orang akan mau beli produk kita, ternyata kita butuh waktu untuk mengedukasi pasar dulu sehingga ada jeda waktu yang membuat kita loss dari perkiraan kita gitu ya. Berikutnya adalah kesalahan memperkirakan kontinuitas bahan baku. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita sudah berjalan produknya, tiba-tiba bahan bakunya tidak tersedia gitu ya. Nah, itu juga menjadi sebuah tantangan yang perlu diperhatikan. Kita pastikan dulu bahwa bahan bakunya ini sudah ada, kemudian kita sudah memiliki uh, key partners gitu ya untuk bisa mensupport bahan baku kita. Kemudian kesalahan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja yang tersedia dengan tenaga kerja yang ada. Nah, ini juga menjadi masalah juga di mana saat ini kita juga melihat fenomena ya, ketika lulusan perguruan tinggi itu lebih banyak gitu ya dibanding lahan pekerjaan yang tersedia. Nah, dari sisi industri atau sisi pemberi kerja ya, itu mereka agak kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi yang mereka butuhkan. Tapi di sisi lain, perguruan tinggi itu setiap tahun mengeluarkan atau meluluskan mahasiswanya, tetapi mahasiswanya banyak juga kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Seharusnya dengan supply lulusan perguruan tinggi harusnya
dari industri pun juga tidak kesulitan ya mendapatkan tenaga kerja. Tapi ternyata industri menyatakan mendapat kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja, di satu sisi perguruan tinggi mendapat kesulitan dalam penyerapan tenaga kerja. Sehingga di tengah-tengahnya ini ada satu gap sebenarnya, di mana ternyata perguruan tinggi itu tidak bisa mengakomodir kebutuhan dari industri yang ada. Nah, ini menjadikan sebuah PR sehingga dalam ketika berjalannya usaha ini atau bisnis, ini juga harus dipikirkan nanti kebutuhan tenaga kerjanya itu speknya harus seperti apa, kemudian dari mana kita bisa mendapatkan kebutuhan tenaga kerja ini, gitu ya. Oke, kemudian proyek yang tidak terkendali ya. Nah, proyek dan tidak terkendali ini bisa menambah biaya. Kemudian proyek penyelesaiannya yang tertunda itu juga biayanya akan nambah, gitu ya. Ini dua hal ini akan menjadi penambahan biaya sehingga nanti bisa menggerus profit ataupun juga bisa malah biaya atau modal yang dibutuhkan menjadi habis karena pelaksanaan proyek yang tidak terkendali ini ya. Sehingga di sini pentingnya ada pengendalian project juga di sini ya. Ada atau project management. Kemudian perubahan faktor lingkungan dan bencana alam pada lokasi project. Nah, ini biasanya tidak bisa di force major ya, tidak bisa diprediksi kalau bencana alam ya. Oke, ini adalah sebab-sebab kegagalan dari project. Kemudian ini adalah tahap-tahap bagaimana mengidentifikasi kesempatan usaha ya. Jadi pertama kali kita mengidentifikasi atau memperkirakan kesempatan dan ancaman dari suatu peluang usaha dan bisnis. Nah, kemarin kita sudah belajar design thinking, bagaimana kita menciptakan produk atau jasa atau pergerakan atau usaha berdasarkan dari kebutuhan dari user kita. Kemudian dari situ juga kita harus juga mempelajari juga bagaimana apa kira-kira ancamannya ya. Ancaman tadi bisa muncul dari kompetitor atau ancaman tadi yang bisa muncul dari hal-hal yang sebelumnya kita sebutkan ya mengenai tenaga kerja dan lain sebagainya ya yang sebelumnya. Nah, kemudian dari identifikasi masuk ke tahap berikutnya perumusan, menerjemahkan kesempatan investasi ke dalam suatu rencana proyek yang nyata. Ini adalah bagaimana kita membuat kelayakannya, kemudian dari kelayakannya tersebut bagaimana kita memanage sehingga nanti bisa merealisasikan proyeknya. Kemudian penilaian menganalisa aspek pasar, teknis, keuangan, perekonomian. Pemilihan memilih dengan mempertimbangkan keterbatasan untuk dicapai dan mengimplementasikan menyelesaikan proyek ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk bisa merealisasikan proyek gitu ya, dari proses awal mencari idenya, kemudian juga nanti bagaimana mengumpulkan data-datanya, membuat kelayakannya sehingga membuat manajemen proyeknya dan bisa merealisasikannya. Nah, dalam studi kelayakan ada 6 aspek utama biasanya yang memang ditampilkan ya dalam proposal bisnis. Yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran, kemudian teknis dan produksi, keuangan, manajemen, hukum, ekonomi, dan sosial ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasarannya ya. Ya, ini di step pertama, ini aspek pasar dan pemasaran. Di sini dalam aspek pasar pemasaran ini kita bicara mengenai 5 hal ini ya biasanya. Yang pertama adalah permintaan. Permintaan ini adalah kalau kita biasanya istilah lainnya adalah demand ya. Demandnya berapa, permintaannya berapa. Ini bisa dilihat dari kebutuhan dari setiap daerah, kemudian dari sisi produknya ya, kemudian kita juga proyeksi permintaannya siapa kira-kira orang yang akan menjadi calon user kita. Itu juga kita bisa lihat, bisa kita buat prediksinya gitu ya, kita bisa buat peramalannya. Nanti kita akan pelajari. Kemudian selain permintaan juga kita juga harus mengetahui penawarannya. Ada enggak sih saat ini perusahaan lain yang mensuplai produk tersebut gitu ya, kalau bicara mengenai produk atau jasa, ada enggak sih perusahaan lain yang memberikan atau mensuplai jasa tersebut gitu ya. Nah, dalam supply ini kita bicara mengenai yang existing gitu, masa lalu sudah ada belum, atau ke depan ada nggak yang sedang sama dengan kita mau mendirikan usaha tersebut gitu ya. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan. Kemudian bagaimana nih harganya ya? Harganya itu ada kecenderungan perubahan harga, kemudian berapa harga yang akan kita berikan,
bagaimana pola perubahan harganya itu nanti juga harus dipertimbangkan juga. Kemudian program pemasarannya ya. Nah, program pemasarannya ini ada yang namanya strategi pemasaran atau marketing mix, ada juga nanti marketing funnel dan lain sebagainya. Ini bisa kita combine bagaimana nanti dengan strategi-strategi ini kita bisa memasarkan produk kita sehingga customer tahu tentang produk kita dan mau membeli produk kita dan menjadi loyalis ya, menjadi customer yang akan repeat order terus gitu ya, atau bahkan menambah juga di segmen-segmen yang lainnya. Kemudian perkiraan penjualan ya, market share. Kita juga harus bisa memperkirakan berapa market yang tersedia, kemudian berapa share market yang akan kita targetkan. Nah, ini kembali ke bisnis model. Nah, kalau kita bicara mengenai aspek pemasaran, ini kita bicara mengenai 3 kotak yang sebelah kanan ini ya. Kemarin kita sudah belajar yang ini adalah desirability ya. Kemudian nanti yang 3 kotak sebelah kiri ini adalah bicara mengenai visibility dan bawahnya kan viability ya. Nah, untuk aspek pemasaran ini kita bicara 3 ini. Siapa customer-nya? Kemudian bagaimana kita strategi marketing kita untuk menawarkan produk kita, itu channelnya. Kemudian bagaimana kita membuat customer kita itu loyal, itu customer relationship ya. Jadi 3 ini sebenarnya sudah kita strategikan di sebelum UTS kemarin. Nah, sekarang bagaimana kita menarasikannya ke dalam bentuk proposal bisnis ya. Nah, dalam pemasaran ini ada 3 hal yang menjadikan pertanyaan dasar. Yang pertama adalah berapa market potensial atau potential market yang tersisa untuk masa yang akan datang. Ya, misalnya nih, kita ingin memasarkan produk tas sekolah anak misalnya. Nah, tas sekolah anak ini untuk memprediksi siapa usernya, misalnya kita sudah menentukan di bisnis model bahwa usernya adalah anak sekolah. Ya, anak sekolah itu baik SD, SMP, SMA misalnya atau perguruan tinggi gitu ya. Nah, segmen pasarnya itu kita akan di Bandung misalnya. Jadi data yang akan kita ambil atau akan kita coba dibikin prediksinya adalah bagaimana kita mencoba mengambil data berapa jumlah anak sekolah yang ada di Bandung ya. Itu SD berapa, kita bisa hitung dari jumlah SD berapa, kita bisa hitung dari satu SD itu misalnya berapa jumlah orang sih, kita atau berapa jumlah siswa. Kemudian juga nanti SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Itu kan kita bisa hitung ya, atau bisa lihat kira-kira berapa jumlah SD, SMP, SMA di Bandung dan juga perguruan tinggi di Bandung dikali berapa orang. Itu pun juga biasanya kita bisa ambil data dari secondary data ya. Secondary data itu bisa ambil dari Balai Pusat Statistik gitu ya. Kemudian atau bisa minta ke Dikti untuk jumlah siswa di Bandung berapa, kemudian ke Diknas dan di Dikti dan Disna di perguruan tinggi itu kita bisa minta berapa jumlah perguruan tinggi di Bandung gitu ya, kita bisa minta datanya. Dari situ kita bisa lihat total jumlah orang berapa. Misalnya kita anggaplah misalnya ada 5.000 orang di Bandung gitu ya, untuk yang sekolah maupun juga yang perguruan tinggi misalnya gitu ya. Nah, itu adalah pasar potensialnya, pasarnya gitu ya. Nah, kemudian dari 5.000 orang ini kita bisa hitung kira-kira supply-nya itu yang sudah tersedia berapa. Misalnya supply-nya tas sekolah anak yang sekarang sudah ada misalnya ekspor ya misalnya, atau apapun itu misalnya, anggaplah Eiger dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat juga ekspor itu produksi per tahunnya berapa sih? Eiger produksi per tahunnya berapa sih? Anggaplah produsen tas tersebut misalnya dari 5.000 siswa itu mereka setiap setiap tahunnya produksinya 3.000 misalnya ya. Nah, sebenarnya kan ada potensial market 2.000 ya. Nah, 2.000 ini adalah potensial marketnya gitu ya. Kemudian berapa market share yang dapat diserap dari keseluruhan pasar potensial atau potensial market gitu ya. Nah, dari 2.000 ini berapa persen sih kira-kira yang akan kita targetkan gitu ya, akan kita targetkan ini berapa persennya 2.000 ini dari total 5.000 ini. Kemudian dari 2.000 ini
berapa yang akan kita targetkan. Misalnya ternyata dalam kapasitas perusahaan kita dari 2000 itu kita cuma bisa sebulannya atau setahunnya misalnya 1000 gitu ya. Jadi dari 2000 itu kita bisa memproduksi atau memberikan kontribusi 1000 gitu ya. Jadi nah itu adalah potensial sales kita gitu ya. Kemudian bagaimana strategi pemasaran digunakan untuk mencapai market share yang telah ditetapkan. Nah, dari untuk mencapai 1000 ini gimana nih cara strategi pemasarannya? Nah, ini akan kita pelajari. Kemudian dalam pemasaran juga kita harus paham juga mengenai permintaan dan penawaran ya. Permintaan ini di sini adalah jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen yang merupakan kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga ya. Jadi ini jumlah permintaannya. Kemudian penawaran atau supply ini adalah berbagai kuantitas barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya, sudah agak terbayang. Permintaannya itu tadi jumlah siswanya gitu ya. Penawaran itu adalah jumlah kuantitas produk yang diproduksi oleh tadi ya kompetitor kita gitu ya. Nah, itu nanti tinggal dihitung saja. Nah, ini bicara mengenai peluang pasar tadi ya. Peluang pasar dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Kemudian peluang pasar itu terjadi ketika permintaan lebih besar dari supply ya. Udah jelas ya kalau tadi permintaannya 5.000, supply-nya cuman 3.000. Jadi kita ada 2.000 yang belum terpenuhi. Nah, ini adalah peluang pasar kita. Kemudian selisih demand dan supply adalah ruang gerak yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan ya. Kemudian ini target pasar atau pangsa pasar atau market share adalah kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan agar mau membeli produk yang dipasarkan. Kemudian presentasi bisnis atau penjualan sebuah perusahaan yang perusahaan pegang dari bisnis keseluruhan atau penjualan oleh semua pesaing gabungan di pasar tersebut ya. Jadi pertimbangan penentuan target pasar dilihat dari peluang pasar dan pesaing-pesaing yang sudah ada. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, untuk mengetahui tadi kita bisa mengambil beberapa data atau sumber data ya. Ini kita bisa gunakan kecenderungan konsumsi atau permintaan masa lalu dan sekarang ya. Permintaan masa lalu dan sekarang yang tadi kita bisa lihat kira-kira masa lalu itu dari berapa sih kebutuhan atau jumlah siswa kemarin gitu ya. Kemudian berapa penjualan yang terjadi di kompetitor kita. Itu bisa jadi data acuannya. Kemudian penawaran produk yang sejenis di masa lalu dan sekarang. Import dan ekspor yang dilakukan oleh negara. Nah, import dan ekspor juga ini bisa jadi data tambahan juga ya ketika kita misalnya melakukan ekspor, maka itu ada peluang lebih ya dibanding dari peluang dalam negeri ya. Peluang luar negeri juga itu bisa menjadi sasaran target pasar kita. Atau kalau ada import yang jadi permasalahannya, misalnya kita mengimport produk-produk dari Cina, nah itu artinya bisa dihitung sebagai supply ya. Jadi selain perusahaan-perusahaan dalam negeri yang memproduksi barangnya, juga nanti kita harus mempertimbangkan import barang dari luar negeri ya. Ini sebagai tambahan supply ya. Jadi mengurangi potensi market kita ya. Kemudian struktur persaingan, tingkah laku, motivasi, kebiasaan, preferensi konsumen. Nah, ini juga harus diperhatikan karena juga nanti motivasi, kebiasaan, tingkah laku konsumen yang berbeda itu juga nanti akan mengakibatkan produk ini jadi laku atau enggak sekarang ya. Sehingga tren itu juga harus diperhatikan, nggak bisa tren kita abaikan ya. Sekarang lagi senang apa sih gitu ya. Nah, dari situ kita bisa apakah itu nanti akan mengkombinasikan atau bukan memperbaiki produk kita sehingga bisa menyesuaikan dengan tren yang terjadi saat ini ya. Kemudian ini ada sumber data sekunder ya. Sumber data sekunder ini kita bisa ambil dari data-data yang tadi ya, bisa dari pemerintahan, kemudian bisa dari data statistik atau laporan penelitian, jurnal juga bisa jadi referensi kita, buletin yang diterbitkan oleh pihak terkait itu juga bisa jadi sumber-sumber data kita ya.
Nah, nanti ini juga dengan data-data yang sudah ada tadi, ada data primernya, ada data sekundernya, maka ini bisa kita olah. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode kuantitatif. Ini banyak metodenya ya, ada metode rata-rata, exponential smoothing, dan regresi. Ini kita bisa dibantu dengan menggunakan Excel ya. Nanti kita akan belajar metode-metode yang sederhananya saja. Kemudian metode kualitatif ya, kualitatif ini exploratory atau normatif. Ini biasanya lebih ke arah bagaimana kita melakukan proses interview ya, sehingga kita bisa menggali lebih dalam ya. Kemudian peramalan tanpa data statistik ya. Ini peramalan analitis menurut sektor pemakaian, memperhatikan faktor-faktor politik dan evaluasi pada akhir ukuran pasar. Nah, biasanya sih yang sering digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Bisa metodenya di mix atau bisa kuantitatif saja atau kualitatif saja. Tergantung dari kebutuhan data apa yang kita butuhkan gitu ya. Kalau kita pengen mendapatkan nilainya kayak misalnya berapa sih market share-nya atau berapa sih potensial marketnya, nah ini bisa pakai kuantitatif gitu ya. Tapi apa sih tren yang sedang terjadi saat ini, kemudian apa preferensi dari konsumen untuk membeli sebuah produk, nah ini biasanya lebih ke arah kualitatif karena kita akan melakukan diskusi dan melakukan tanya jawab dengan calon konsumen kita gitu ya. Oke ya, kemudian ini formulasi strategi pemasaran. Nah, di sini juga kita juga sebagai bisnis gitu ya, kita juga harus mengetahui nih ada namanya product life cycle. Nah, product life cycle ini produk tidak tiba-tiba langsung jadi terkenal gitu ya, tapi ada prosesnya. Nah, introduction ini di mana biasanya produk ini baru di launching gitu ya. Produk ini baru di launching, baru diperkenalkan, penjualannya sehingga mengakibatkan penjualannya juga masih belum banyak ya, tapi masih merangkak. Kalau misalnya kita bicara bayi gitu ya, ini masih merangkak. Dalam proses ini itu kita memang lebih banyak bakar uang biasanya kalau seorang bisnis atau manufaktur ini banyak bakar uang untuk memperkenalkan produk kita sehingga nanti customer kita itu akan aware terhadap produk kita ya. Nah, kemudian nanti akan masuk ke dalam tahap growth ya, di mana secara penjualan ini sedikit demi sedikit itu akan meningkat gitu ya. Kemudian nanti sudah mulai mendapatkan profit sehingga nanti bisa juga harganya itu diturunkan atau misalnya di situ kita bisa kalau harganya tetap biaya produksinya tetap tapi kuantitasnya sudah meningkat, maka nanti profitnya akan semakin meningkat gitu ya. Di sini banyak juga orang-orang sudah mengenal produk kita ya, terutama juga kompetitor sudah mulai melirik nih, wah ternyata ada produk yang saat ini juga dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah, muncul juga di sini kompetitor-kompetitor kita yang baru gitu. Nah, pada saat growth ini jangan juga kita menjadi santai gitu ya. Nah, pada tahap growth ini juga kita harus sudah mulai ini melakukan research and development terhadap produk baru ya. Sehingga pada saat nanti tahap maturity ini salesnya sudah mau mencapai puncak nih, orang-orang juga sudah mulai mungkin ada titik jenuhnya juga di situ ya. Sebelum mencapai decline ini harusnya produk baru itu sudah mulai masuk ya. Makanya kenapa sekarang kalau kita lihat misalnya produk iPhone misalnya, iPhone 10, 11 sudah mulai masuk ke decline gitu ya. Nah, makanya mereka akhirnya mengeluarkan 14 dan 15 ya, 14 dan bentar lagi 15 gitu ya. Jadi sebelum benar-benar decline maka produk baru sudah muncul gitu ya, sehingga penjualannya itu memang masih tetap di stabil di atas gitu ya. Nah, decline ini ya udah orang-orang sudah mulai bosan, orang-orang sudah mulai mungkin melirik produk-produk yang lain. Nah, kalau kita tetap berpegangan pada satu produk ya agak sulit untuk bisa sustain ya, karena ketika decline baru berpikiran untuk memikirkan produk baru ya itu akan terlambat ya. Seperti kasusnya misalnya Nissan ya. Nissan itu salah satu produk yang menurut saya secara teknologi dan secara produk bagus gitu ya, tapi ternyata memang strategi pemasarannya itu
mungkin kurang baik ya, karena pada terakhir sebelum kalau Nissan kan sekarang di Indonesia sudah tutup ya, sudah tutup dan sekarang dipusatkan di Thailand. Kenapa tutup? Karena memang dari sisi penjualannya itu sudah menurun dan sudah sulit bersaing dengan produk-produknya dari Toyota dan Honda dan Daihatsu gitu ya, yang sangat saat ini memiliki pasar yang cukup besar di Indonesia. Nah, pada saat mereka mengeluarkan Datsun, di awal itu tanggapan dari konsumen atau customer itu baik ya. Kenapa? Karena pada saat itu yang ada itu baru Agya Ayla ya. Agya Ayla itu cuman two row ya, dua baris, mobilnya kecil gitu ya. Kemudian harganya murah. Nah, dari Nissan mengeluarkan mobil Datsun yang dimana Datsun itu ada two row-nya, ada three row-nya, ada yang baris 3, tapi meskipun yang ketiganya agak kecil ya, tapi setidaknya bisa menyimpan banyak barang masuk ke situ. Nah, ketika permintaannya sudah bagus ya, di tahap introduction-nya masuk mulai ke growth, mereka lupa pada saat growth itu mereka tidak mempersiapkan strategi yang baru ya. Misalnya mereka tidak menyiapkan mobil dengan transmisi otomatis ya pada saat itu. Sehingga mereka mulai ada persaingan dari Daihatsu dan dari Honda. Pada saat itu mereka mengeluarkan Sigra dan Calya. Sigra dan Calya itu udah 3 row, kemudian sudah pakai transmisi otomatis. Sehingga pada saat dia maturity mau naik lagi agak susah. Kenapa? Karena sudah customer sudah mulai beralih ke Toyota dan ke Daihatsu. Ketika mereka mengeluarkan mobil yang otomatiknya, ya sudah terlambat. Ya, susah untuk mengembalikan lagi dengan posisi semula karena orang sudah mulai menikmati produk-produk dari Toyota dan Honda, sehingga ya akhirnya di situ mereka nggak bisa naik lagi, profitnya menurun, dan ya mau nggak mau akhirnya di Indonesia harus ditutup dan pindah ke Thailand gitu ya. Itu salah satu contohnya. Oke, kemudian di sini ada strategi pemasaran. Nah, ini ada yang namanya Ansoff Matrix ya. Nah, ini ada matriks di mana ini mempertimbangkan antara market dan juga produk. Nah, ketika ini kita bicara mengenai existing market, marketnya sudah ada, kemudian existing produknya sudah ada. Bagaimana kita membuat customer yang sudah menggunakan produk kita dengan produk kita yang lama itu tetap akan menggunakan produk kita lagi dan menjadi loyal. Itu namanya adalah market penetration ya. Kemudian kalau marketnya baru tapi produknya sudah ada, nah ini namanya market development. Kemudian marketnya lama tapi produknya baru, itu product development. Marketnya baru dan produknya baru itu namanya diversification ya. Nah, kalau market penetration ini biasanya bicara mengenai loyalitas pelanggan. Kalau di bisnis model itu masuknya di customer relationship ya. Bagaimana kita nanti membuat paket-paket bundling, membuat pelayanan sehingga mereka menjadi nyaman dengan pelayanan kita ya, itu market penetration. Kalau market development, gimana caranya kita menambah lagi nih market yang baru ya. Orang yang sudah pakai ya kita buat mereka enggak pindah ke produk lain, orang yang belum pakai kita buat mereka untuk pakai produk kita. Nah, itu namanya market development. Kita bisa biasanya pakai kegiatan-kegiatan awareness ya. Bagaimana kita memperkenalkan produk kita ke orang-orang yang belum pakai produk kita. Kemudian kalau product development itu buat produk baru gitu ya. Kemudian kalau diversification benar-benar produknya beda aja gitu ya. Jadi misalnya apa sekarang dulunya sekarang mungkin misalnya produknya adalah elektronik tapi tiba-tiba dia bikin fashion gitu ya. Nah, itu kan hal yang berbeda. Nah, sekarang banyak yang memang membuka unit seperti itu ya. Oke, kemudian ini ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar bicara customer segmentation, customer segment itu kita lihat dari 4 hal ini ya. Kita lihat dari geografiknya di mana mereka tinggal. Biasanya tempat tinggal mereka itu akan berpengaruh terhadap behavior mereka. Kemudian demografik mereka, apa kebiasaan mereka gitu ya, behavior mereka, dan fisiografik mereka. Nah, ini adalah 4 hal yang diperhatikan dalam penentuan marketing segment.
Kemudian ini ada marketing mix ya. Marketing mix ini sekarang sudah berkembang menjadi 7P ya. Kalau dulu sempat berapa? 4P gitu ya. Sekarang sudah jadi 7P. Nah, dalam menentukan strategi market, kita yang pertama harus pikirkan produknya dulu apa ya. Produknya, makanya kita di bisnis model bicara mengenai value proposition. Makanya situ teknologinya seperti apa, keuntungannya orang beli produk kita apa, packaging yang menarik seperti bagaimana, gitu, kualitasnya apa yang harus kita pertahankan ya. Kemudian apa perbedaan dengan produk lain. Nah, itu bicara mengenai produk. Kemudian bicara mengenai price-nya, berapa price-nya? Mau harga mahal, mau harga murah, atau mau harga yang compare dengan customer. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian di mana tempat jualnya atau place, ada mau retail atau mau online ya, atau mau direct sales dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana promotionnya, itu mau endorsement ya, sekarang kan sudah banyak selebgram itu juga bisa menjadikan pilihan, atau misalnya melalui poster atau melalui iklan advertise yang di jalan itu dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana tim kita, people-nya, tenaga kerjanya seperti apa, kemampuan yang dibutuhkan, bagaimana culture perusahaan yang kita akan bangun gitu ya, bagaimana prosesnya dan bagaimana physical environment-nya. Jadi 7 ini harus dipertimbangkan dalam marketing mix ya, sehingga nanti semuanya ini akan saling berpengaruh gitu ya. Dan setiap P ini punya strategi masing-masing. Sebenarnya ini juga nanti akan dijelaskan juga di bisnis model ya. Jadi nanti ini harus direlatekan dengan bisnis model yang akan kita lakukan. Dan ini adalah strategi penetapan harga, ada skimming price, ada penetration pricing, ada status quo pricing. Skimming price itu harga awal ya yang ditetapkan setinggi-tingginya. Jadi orang ketika menentukan ketika melihat produk kita, jadi produknya produk eksklusif ya karena mahal gitu ya. Atau penetration price, harganya serendah mungkin gitu ya. Ini biasanya produk-produk Cina itu. Kemudian status quo pricing, ini harganya disesuaikan dengan harga bersaing ya. Nah, ini adalah marketing funnel. Kalau marketing funnel ini seperti artinya funnel itu corong, marketing itu pemasaran ya, corong pemasaran. Jadi mengerucut ke bawah ya. Maksudnya apa? Di atas itu orang-orangnya kita bicara masih banyak orang. Kalau di bawah itu sudah mengerucut ke orang yang akhirnya mau membeli produk kita. Nah, artinya adalah ketika kita bicara mengenai yang paling atas, kesadaran itu bagaimana kita bisa memperkenalkan produk kita atau memunculkan awareness produk kita terhadap orang-orang yang belum mengenal produk kita ya. Dari banyak orang kita mencoba untuk memperkenalkan ya. Nah, dari sekian banyak orang nanti akan tersaring gitu ya. Akan tersaring sehingga menjadi customer yang membeli produk kita. Nah, ketika sudah beli itu tidak berhenti sampai situ, tapi bagaimana nanti pembeli itu jadi loyal. Jadi loyal kemudian jadi advokasi. Advokasi itu maksudnya bisa memberikan masukan terhadap produk kita karena mereka itu sudah merasa bahwa mereka cocok, mereka sudah menjadi bagian gitu ya dalam produk tersebut, sehingga mereka akan dengan senang hati memberikan sarannya terhadap pengembangan produk kita. Nah, ini juga kita lihat nih ya, bagaimana menumbuhkan kesadaran atau awareness, itu membangkitkan kesadaran melalui iklan, acara, blog, media sosial atau event. Kemudian bagaimana memunculkan ketertarikan ya, sadar dulu tahu ada produknya, kemudian oh iya dia tertarik gitu ya. Kembangkan melalui email, surat, WA personal, buat konten yang baik. Kemudian setelah tertarik dia tuh timbang mau beli nggak gitu ya. Nah, itu sediakan informasi produk, lebih diyakinkan lagi ya customer-nya, sehingga dengan informasi produk, kampanye, trial atau contoh produk yang dicoba, sehingga akhirnya mereka menjadi yakin dan atau minat gitu ya. Kita harus memperkuat lagi dengan fokus pada proses penjualan yang unik, tawarkan demo dan tawarkan secara personal, dan akhirnya mereka mau beli, transaksi dengan pelihara hubungan konsumen. Makanya saya bilang bahwa setelah mereka bertransaksi jangan berhenti sampai di situ aja. Si orang yang membeli ini harus dijaga sehingga nanti punya ikatan atau bisa jadi loyalis terhadap produk kita ya. Nah, proses tadi ke marketing funnel ini kita bisa bagi dalam 3 tahap, ada TOFU, MOFU, dan BOFU ya. TOFU itu top of funnel, MOFU itu medium of funnel, dan BOFU itu adalah bottom of funnel. Top of funnel ini awareness-nya, makanya sini ada gambarnya apa? Ada Zoom meeting, ada Instagram, ada TikTok gitu ya, ada WA gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana caranya
kita melakukan awareness terhadap customer kita. Kemudian dari proses ini, maka di Movu ini tahap evaluasi kita lebih intens lagi atau lebih personal lagi, bisa melalui email gitu ya, atau bisa melalui direct sales gitu, datang ke customer kita, apa yang dibutuhkan, siapa tahu nanti kita bisa menawarkan produk yang lain dan lain sebagainya gitu. Kemudian pastikan nanti di Movu bottom of funnel ini bisa termonetize atau bisa membeli produk kita. Biasanya diarahkan ke marketplace ya, ada Shopee atau misalnya Tokopedia atau misalnya ke Gojek dan lain sebagainya ya. Ya, ini adalah tahapannya ya. Dan ini semua itu harus didesain, direncanakan ya, nggak bisa kita punya produk udah gitu dibiarkan begitu saja biar orang mengenal produk kita secara organik, agak susah. Maksudnya organik itu dia biar tahu sendiri gitu, agak susah. Jadi kita harus bikin nih tahapannya sehingga nanti mereka akan masuk ke dalam corong pemasaran kita ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri, ini penjelasan lebih detailnya. Ya, nah ini bicara mengenai pemasaran ya. Jadi di hari ini kita akan bicara mengenai pemasaran dan nanti teman-teman juga bisa buka tugasnya adalah setelah menonton materi ini, tolong dibuat satu lembar kesimpulan mengenai apa yang teman-teman tangkap dari materi hari ini ya. Nanti saya akan buatkan form pengumpulannya atau folder pengumpulannya di LMS ya. Kemudian juga jangan lupa kita juga, karena kita akan bicara mengenai bisnis proposal, maka kita mulai menyicil bisnis proposalnya ada di folder LMS juga, bukan folder LMS, ada file LMS ya, yang Words, isinya ini. Nah ini ya, kita akan bikin bisnis proposal, ada 4, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 bab. Nah nanti kita mulai untuk minggu ini, coba dibuat untuk bab satunya terlebih dahulu ya. Ini format dari bisnis proposalnya ya. Jadi nanti teman-teman tinggal isi latar belakangnya, alasan yang mendasari rencana usaha yang dipilih ya, silakan dijelaskan. Tadi bisa dikaitkan dengan hasil observasi kita. Kemudian perumusan masalahnya, kalau di latar belakang ini biasanya kita melihat dari hasil observasi ini kira-kira fenomena apa yang muncul, kemudian masalahnya apa, dan kita ingin membuat apa gitu ya untuk menjawab permasalahan kita ingin membantu apa gitu ya. Meskipun mungkin kita belum bicara mengenai teknisnya gitu ya, tapi setidaknya di latar belakang ini kita tahu bahwa kita akan menolong apa gitu ya. Kemudian perumusan masalahnya nanti di sini lebih didetailkan lagi. Kemudian tujuan kegiatan ini, tujuan bisnis ini tuh tujuannya apa gitu ya. Kemudian yang diharapkan dari atau keluaran yang diharapkan dari bisnis ini apa. Kemudian manfaat bisnis ini apa, kegiatan ini apa ya. Oke. Nah, bab 1 ini nanti akan dikumpulkan paling lambat hari Minggu ya, jam 23.59. Nanti juga saya akan buat folder pengumpulannya. Jadi untuk hari ini silakan ditonton videonya, kemudian nanti dari video tersebut silakan nanti teman-teman di akhir jam pelajaran ya, kalau jam 7 sampai jam 10, di maksimal jam 10 teman-teman bikin satu summary mengenai satu lembar aja cukup mengenai materi yang disampaikan saya hari ini, apa yang teman-teman dapatkan gitu ya. Kemudian sampaikan di situ ya. Itu di akhir perkuliahan. Kemudian kalau teman-teman yang jam 9 sampai jam 1 yang nanti adanya dikumpulkan jam 1 gitu ya. Nah, untuk yang bisnis proposal ini nanti di hari Minggu jam 23.59 ya dikumpulkannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Tolong ditonton videonya, kemudian dipelajari modulnya, kemudian dibuat tugasnya ya. Kita ketemu di minggu depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.